Jadi dua orang yang sama, dua orang yang berbeda, melakukan hal yang sama, yang satu jadi, yang satu nggak jadi. Yang satu menang, satu kalah kira-kira ya. Ternyata yang menang ini. Halo sahabat Rose, balik lagi di Property Talk. Kali ini kita kedatangan motivator dan coach, success coach. Nah, jangan sampai ketinggalan. Coach Tommy. Ya, thank you. Halo, yes. Salaman dulu dong. Luar biasa. Ini susah banget ya. Jadi sahabat Rose, manggil Coach Tommy itu susah banget, ya kan? Jadi kita benar-benar thank you banget Coach Tommy sudah datang, ya. Jadi di Property Talk ini kita ngebahas mengenai industri properti ini. Ya. Tapi before that ya, kita mau ngebahas sesuatu yang menurut sahabat Rose nih juga cukup menarik sedikit aja. Karena ini tulisannya success coach ya. Oke. So apa itu sukses? Oke, ya. Sekali lagi ya. Iya. Saya jawab semangat pagi ya buat teman-teman sahabat Rose ya. Hari ini senang sekali saya diundang untuk di acara ini. Jadi hari ini saya akan bahas tentang tadi tanya tentang sukses ya. Nah, kita mau ngobrol apa itu sukses sih gitu. Nah, sebelum saya mulai saya kenalkan diri sedikit ya. Oh yes. Supaya nanti matching nih ya. Tadi udah sempat disampaikan sebagai motivator. Nah, saya seorang motivator. Nah, core saya, bidang saya itu di area excellence. Human excellence. Yeah. Now, what is human excellence? Apakah human excellence ini human artinya manusia, excellence adalah menjadi yang terbaik. Jadi sebagai seorang motivator, saya itu senang meriset bagaimana orang bisa jadi hebat. Nah, Rus atau teman-teman ya, pendapat nggak sih kalau orang hebat itu tidak terjadi begitu saja? Oh sangat. Ya kan? Dimana-mana kalau sukses itu kan dia kayak proses ya gitu kali ya. Betul ya. Kita lihat dua orang ini lakukan sesuatu. Oke. Satu nggak jadi. Betul ya? Bener ya sahabat Rose ya. Yang satu jadi, yang satu nggak jadi gitu ya. Sekilas kita lihat yang dilakukan sama loh. Oke. Tapi satu jadi, satu enggak. Iya kan? Kelihatan sama aja kan? Satu menang, satu enggak lah kira-kira ya. Oke, yang kita namakan human excellence. Oke. Nah, jadi yang tadi Anda tanya saya kan bagaimana sukses seperti apa kan ya? Oke. Jadi ternyata sedikit mengulang ya. Orang hebat itu mempunyai sedikit, tapi sedikit ini mereka hanya besar loh. Oke. Jadi dia kelihatannya lakukannya sama loh. Tapi ternyata sedikit aja loh. Jangan panjang lagi. Jadi sahabat Rose, ini ceritanya ada dua orang yang sama, dua orang yang berbeda, terus dia ngelakuin hal yang sama. Iya. Tapi orang yang hebat itu setiap apa yang dia lakuin hal yang sama itu memiliki impact atau bagaimana maksudnya tadi? Oke. Jadi dua orang yang sama, dua orang yang berbeda melakukan hal yang sama, yang satu jadi, yang satu nggak jadi. Nah betul. Yang satu menang, satu kalah kira-kira ya. Ternyata yang menang ini dia hanya melakukan sedikit, tapi sedikit itu memberikan perbedaan yang besar loh. Oke. Jadi itulah bedanya orang hebat itu. Kami menyebutnya the difference that makes the difference. Orang hebat itu mempunyai sedikit perbedaan, tapi perbedaan ini memberikan perbedaan yang besar kira-kira seperti itu. Jadi sahabat Rose, dia melakukan sedikit perbedaan dalam dua aktivitas ini, dalam aktivitas yang sama ini, dan itu impactnya besar gitu ya. Oke. Jadi kalau sekarang ini jadi saya sejak jadi motivator tahun 2003, saya tuh sedang meriset tuh gimana orang bisa jadi hebat tuh. Betul. Ya. Betul. Dapatlah rumusnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kerucutkan yaitu sukses itu seperti apa sih kan gitu ya? Betul. Ya kan anggap saja orangnya sukses kan ya. Oke. Jadi sukses itu menurut saya ya pasti bersifat personal bagi setiap orang. Karena definisi sukses itu bagi seseorang kan beda-beda. Kita training terus sahabat properti itu waktu itu pesertanya nulis goal masing-masing. Ya, nah ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, 15 juta. Seperti itu nggak sih maksudnya? Ya betul. Jadi kan kita nggak bisa sukses itu kan umum ya, tapi umum bersifat personal bagi setiap orang kan. Kan tadi ya standarnya sekian. Ya kalau dia mencapai sekian, begitu udah sukses kok. Artinya kalau dia mau dapat juta harus diawali dari 5 juta, 10 juta, 15 juta. Iya, betul. Jadi itu prosesnya biar mudah mencapainya, lebih mudah. Kalau dia 10 langsung 100 kan kayaknya kita naik tangga aja kan anak tangganya kebanyakan kan. Kebanyakan gitu. Nah, yang tadi coach katakan nih, dia melakukan sesuatu, si orang hebat sebenarnya sama tapi dia bisa memberikan impact itu kalau di agent property itu sama. Nah ini kan kita udah sebut kalau di saya ya, lebih kepada kita lihat orang sukses di properti seperti apa kan, kira seperti itu ya. Oke.
Jadi bagaimana seorang menjadi orang yang sukses? Ya, di agen properti di properti ya. Oke. Dan saya pikir ini tidak hanya di teman-teman agen properti ya, di profesi juga berlaku yang sama. Pasti yang sering Anda dengar adalah harus positif. Oke. Ya. Itu sahabat properti mindset harus positif. Nah, di saya lebih kepada saya sebut sebagai ada orang bilang pola pikir, oke. Atau saya sebut yang lebih dalam lagi kita sebut sebagai sikap mentalnya dia. Jadi kalau mau sukses harus punya mental yang bagus, harus positif. Nah, contohnya apa? Contohnya, ada orang yang kena ditolak berapa kali langsung mutung. Ah, itu kan mentalnya ketahuan. Iya. Iya kan? Jadi ketika di lapangan, ya misalnya ada sahabat properti yang jadi agent, tiba-tiba nelponin kliennya, ditolak, di reject, terus jadinya down. Gitu ya. Nah, itu kan sikap mentalnya kan. Sikap mental. Nah, saya yakin karena Rose kan juga berkecimpung di properti udah cukup lama ya. Kan beda kan ya. Agen yang sukses sama yang enggak kan ketahuan kan ya. Iya. Suksesnya kalau kena dikit, oke, maju lagi. Betul. Gimana caranya? Kalau yang gagal kan ya udah. Jadi ya ngambek lah apalah gitu kan. Jadi sahabat properti nih, kita langsung tanya nih. Jadi ketika seorang agent properti nih melakukan aktivitas yang sama, tapi yang satu itu membedakannya karena dia memiliki mental gitu atau gimana? Ya, sikap mental yang positif. Sikap mental yang positif. Ya, contohnya tadi itu ya. Ya, contohnya. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Oke. Yang orang hebat ini menganggap gagal itu awal dari sukses. Oke. Sementara yang gagal, anggapnya kalau gagal ya gagal. Kan berbeda kan, sikap mental pola pikirnya kan berbeda. Betul. Nah itu yang bisa merubah kesuksesan seseorang ya. Yes, dan itu sangat signifikan. Artinya kalau dia pergi produk sesuatu ya, suatu produk atau prospecting gitu ya, kan nggak semuanya pasti goal kan ya. Betul. Oke. Tapi kalau yang ketika goal kan dia berpikir. Iya kan? Pola pikir berbeda nih. Yang sukses nih. Kalau yang gagal, kenapa lagi ya? Kenapa udah coba berapa kali gagal terus ya? Nah kan berarti enak pertanyaannya kan? Betul. Sedangkan yang ini lain. Oke. Kenapa ditolak hari itu? Apakah saya salah segmen? Apakah saya salah orangnya? Atau produknya memang kurang menarik? Nggak apa-apa kalau nggak menarik kan kita bisa perbaiki. Betul. Nah ini kan pola pertama, pola pikir dia harus miliki yang sebut banyak orang bahas tentang mindsetting kan di sini. Iya, sahabat properti tadi udah dikasih tahu nih ya. Jadi sebenarnya pentingnya itu mental ya. Balik lagi. Kalau misalnya dia sahabat properti lagi ditolak, tapi mikirnya langsung oh ya udahlah, terus lemas, terus nggak mau ngapa-ngapain. Nah itulah yang membedakan dengan orang yang hebat ya. Nah ini sebenarnya bisa diajarin nggak sih, Coach? Bisa dong. Oh ya? Bisa dong. Bukannya itu karena dari orok ya? Enggak lah. Oh enggak. Enggak lah, semua bisa lah kayak gitu. Nah itu kan ada caranya lah seperti itu ya. Dalam bagaimana mental juara ya. Kalau tadi bilang dari orok misalnya, anak kecil kan juga sama. Ya, dari kecil dibuat ada semangat kalau gagal kita lakukan lagi. Beda ya. Jadi waktu kecil dia udah di training. Betul. Nanti ketika dia menghadapi sebuah tantangan kan luar biasa. Betul. Nah sekarang contoh. Ya zaman sekarang jauh lebih nyaman ya dibanding zaman saya dulu lah. Keadaan itu masih susah ya. Satu perbandingan anak sekarang kan cenderung lebih gampang menyerah. Betul. Karena orang tuanya udah lebih makmur. Jadi kalau lebih makmur anaknya kan ya udah mau apa dikasih, right? Comfort zone. Yes. Nah kalau dulu zaman saya ya. Kan susah, ya mau nggak mau kan kita berjuang kan? Betul. Nah itu yang tadi bilang tuh, kalau terbiasa dilatih, fighter, nanti gede juga jadi. Nah ini mental juara. Nah teman-teman, Anda lihat, kalau misalnya kegagalan itu, Anda sikapi, nah bagaimana saya bisa mencari jalan keluar ya? Kan another story kan, different story ya. Jadi sahabat properti ketika di lapangan mengalami ditolak klien, terus ditutup teleponnya, atau lagi nawarin prospecting kemudian tidak tertarik nanti dulu macam, atau pas lagi flyering nggak deh gitu ya, atau nggak pas negosiasi gagal. Nah itu harus di framing bahwa oh ini adalah awal dari kesuksesan sehingga mentalnya menjadi juara gitu ya. Oke. Nah saya tambahin ya. Jadi di framing tadi ini awal dari kesuksesan. Oke. Secara
Gambar besar iya. Nah sekarang spesifikasinya apa? Teknikalnya apa nih? Oke. Kita lihat dong. Oke. Kenapa saya ditolak hari itu? Saya bilang kegagalan saya. Oke. Ditolak karena segmentasi saya salah kah? Atau cara ngomong yang kurang apa ya, profesional kali ya, apa kurang edukatif atau apa ya? Kurang masuk ke marketnya, atau mungkin pembawaan saya mungkin kurang menyenangkan bagi dia. Nah ini kan bisa kita kaji ya, kenapa? Evaluasi kan. Nah, di situ saya cari tahu dong, oke, kegagalan saya ini pesan apa yang saya dapat dari sini. Nah ini yang kita bilang mental juara beda kan. Orang hebat begini, saya contohin ya, saya pernah wawancarai Susi Susanti. Ya lama, udah sekitar berapa tahun lalu ya, 5 tahun lalu ya. Jadi kala itu saya ketemu Ibu Susi dengan Pak Alan Suma. Ya, suaminya. Ya, suaminya ya, saya tanya, Bu Susi, pada tahun 92, wah, ini kala itu Anda skornya 10, lawan 10, Anda 1, Anda yang menang. Oke, gimana tuh rumusnya? Saya tanya. Wah, tanya Pak Tommy. Pak Tommy tahu nggak skor terakhir putri kala itu ya? Saya tahu, saya bilang 11. Oh, bagus. Jawaban saya itu. Maksudnya apa? Bagi saya, winning score itu, menang itu angka 11. Jadi mau lawan itu 10 kek, mau 9 kek, dia belum menang loh. Bagi saya, 11 itu baru menang. Jadi kalau 10, belum menang dia. Pantas dia terlihat tenang. Tenang aja. Iya kan? Itu. Main rally panjang. Betul. Kali itu di Korea Open apa saya lupa lah. Pemain Korea apa. Jadi 10, akhirnya babat sama dia 11 dia menang. Kok bisa? Nah ini namanya mental yang berbeda. Coba pemain yang juarawan, bukan champion. Apa bayangan dia? Waduh, ini 10 nih. Ini kalau saya bikin kesalahan, pindah bola, kalah saya nih. Jadi udah berputar begitu. Beda kalau dengan nanti lain. Belum menang kan, baru 11 kan, baru 10 kan. Tuh. Nah inilah yang membedakan. Jadi teman-teman ya, teman-teman sahabat properti ya, Anda bayangkan kalau ini yang kita sebagai mental juara. Ini sikap mental yang positif. Cara kita berbeda sekali. Yes. Nah, tadi banget ini coach. Jadi sahabat Rose, ketika kita melakukan bisnis kita nih di industri properti, jadi agent, developer ataupun pokoknya di entrepreneur lah ya di industri properti, memang mental juara ini harus jadi andalan utama supaya kita mencapai kesuksesan gitu ya coach. Nah, masuk nih, ini kita udah mau di ujung. Terus bagaimana supaya sahabat properti ini bisa punya mental juara? Nah, tadi kan teorinya nih, sekarang caranya. Nah, barusan saya tadi kasih contoh ya. Cara punya mental juara seperti itu. Satu, bisa melalui latihan. Jadi kalau orang nyoba terus, lakukan terus, gagal, tapi dia belajar kegagalan dia. Bisa juga dia akhirnya. Nah, ada yang kedua, ada lebih cepat lagi. Dia memodel orang sukses. Memodel itu kira-kira kalau pakai bahasa yang ini, dia meniru lah. Mentor? Enggak, dia model, dia niru orang sukses gitu loh. Ya. Teman-teman, ini penting loh, Anda ketahui ya. Saya pakai bahasa Inggris dulu, saya nanti terjemahkan ya. Boleh. Success always leaves clue. Sukses itu selalu meninggalkan jejaknya. Jadi orang sukses itu selalu meninggalkan jejak. Dia nggak mungkin jadi begitu aja, dia pasti ada trace-nya bisa kita lihat. Nah jadi yang kedua tadi kita meniru, kita memodel orang sukses. Kan dia ada apa namanya, ada jejak kita tahu. Kita bilang modeling namanya. Nah contoh barusan saya sampaikan tentang Susi Susanti. Memang beda sih. Ini kan bulu tangkis, ini properti bagaimana? Yes, kebetulan bidangnya beda. Satu olahraga, satu properti. Tapi spiritnya kan sama kan? Harus gol kan, harus menang kan. Nah ini yang kita bilang harus deal. Nah oleh karena itu kan ini namanya kita memodel. Kita memodel orang sukses. Cara model bagaimana? Barusan tadi saya contohin ya, Susi Susanti. Kebetulan saya punya kesempatan bertanya ke beliau. Mantap. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Banyak. Anda bisa beli buku, Anda baca biografi orang sukses ya. Kemudian Anda sekarang banyak nonton YouTube, sosial media banyak sekali. Nah, ini kan salah satu cara kita memodel, kita shortcut dia. Kalau pakai bahasa marketing kita bilang benchmarking. Benchmarknya dia. Kalau saya sebut, benchmark makanan ini apa? Pasti kita tahu ini, ya kan otomatis. Nah, ini kenapa perlu benchmark?
Karena benchmark mempercepat sukses kita. Jadi saya tahu dong, oh si ini sukses di sini, perusahaan ini segini tingginya, oke? Kenapa saya masih butuh benchmark lagi? Supaya saya tidak mengulang kesalahan dia, kan gue udah tahu dia di situ. Betul. Nah ini sama lah. Yang kedua, yang gampangnya adalah kita memodel sukses. Nah kalau mau memodel, kita harus mau buka diri, baca buku yang banyak, mau mengedukasi diri kita. Inilah yang kita bilang sikap-sikap ini yang buat Anda jadi sukses. Ngeri banget ya. Jadi sahabat, ternyata menjadi sukses itu bukan hal yang tidak mungkin. Yes. Mencapai impian terus itu bukan sesuatu yang hanya menjadi angan-angan, tapi semuanya bisa diisi dengan proses, ya kan, mental, dan itu semua bisa kita ikuti bila teman-teman bisa terus mengikuti rosepro.id, karena di sini kita adalah tempat untuk menjadi sukses para agent properti atau industri properti, begitu ya. Yes. Mantap. Indeed. So thank you banget Coach Tommy. You you're have welcome. a closing statement with my friends yang lagi dengerin nih. Oke, teman-teman ya, senang sekali ya. Ini bisa sharing walaupun singkat, tapi ini sesuatu yang saya yakin kalau Anda lakukan bisa bermanfaat yang besar. Betul banget. Sekali lagi ya, ubah sikap mental Anda. Karena attitude determine your altitude, artinya sikap Anda menentukan ketinggian Anda. Jadi ingat, kalau Anda gagal melakukan sesuatu, saya sering menyampaikan kepada seminar atau rekan-rekan ataupun ya para peserta seminar, sering saya sampaikan, plan may change, not the goal. Rencananya boleh berubah, pendekatannya boleh berubah, tapi goalnya harus tetap sama. So, if I can do it, so can you. Mantap, kita kasih tepuk tangan deh buat Coach Tommy. Thank you. Thank you banget sudah simak kita di Property Talk with Rose 1. Nah, tunggu podcast kita selanjutnya, dan kalau ada problem, mau tanya, mau apa, please comment below, dan kita pasti akan bantu untuk jawab, dan bahkan kita bikin sesi khusus deh untuk menjawab pertanyaan itu. Oke? See you on the next podcast. Bye. Bye-bye.